المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yudlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa nihayata likamalika wa adada kamalihi. Astagfirullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima hingga detik ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya iman dan Islam. Alhamdulillah ya, sebelum kita mulai kita olahraga dulu sebentar ya. Ice breaking dulu. Bismillahirrahmanirrahim. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy Ali. Catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Muhammad was known to have said, you watch me shuffle and I chop off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy Ali. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the
Catch me if you can. He'd been taking it easy and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. However many times you look at that, it's the clearest punch you can see. George Foreman down on the floor. No phantom punch. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman who calls to the other guy, Ali. Catch me if you can. I'm Ali. Catch me if you can. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih yang telah hadir di sini ya. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berkumpul di acara kajian online ya, Magnet Rezeki yang tiap hari Senin kita laksanakan, dan malam ini temanya yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu The Power of Husnuzon ya, kekuatan berbaik sangka ya. Jadi melalui tema ini kita akan belajar bersama bagaimana sikap berhusnuzon dan berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan itu akan mempengaruhi aliran rezeki dan kebahagiaan dalam hidup kita. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa dulu. Ya Rob, hari ini kami berkumpul di Zoom ini untuk menata hati kami. Semoga semua ilmu yang didapatkan malam kali ini dapat bermanfaat bagi diri kami, keluarga, dan untuk masyarakat pada umumnya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya doakan juga mudah-mudahan semua yang hadir di Zoom kali ini ya, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah hadir pada malam kali ini. Boleh diketik di kolom chat dari daerah mana saja. Di sini ada Bunda Nani, ada ya, ada Mamah Aida, ada Bunda Tia, ada Bu Yumaini Gani, Bu Mulyani, Bunda Sri Hartati, Bunda Yoni dari Siak, Bunda Linda, Pak Suranto dari Sragen, Bunda Neti, Patriwardana, Bunda Mimin Yunengsi, Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya. Mama Aida dari Cikarang. Oke, alhamdulillah, terima kasih yang hadir paling jauh tadi ada dari Siak ya, paling jauh ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Kita tadi setelah ice breaking ya, setelah konsentrasi, sampai anak saya tidak tertidur ya, di ini dikasih lagu. Mudah-mudahan yang hadir tidak terbawa tidur ya, karena materinya belum dimulai ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih pantun dulu sedikit ya.
pergi ke kebun memetik ceri, singgah sebentar membeli mangga. Oke. Kalau hati selalu husnuzon setiap hari, insya Allah rezeki mengalir tanpa henti juga. Suaranya Amin. besar. Oke, siap. Sebentar, nanti saya besarkan ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka tadi sudah doa, kita ucapkan lagi basmalah dan eh, niatkan niatkan yang baik-baik untuk acara malam kali ini karena setiap niat di acara apa majelis ilmu itu semua niatnya yang baik-baik dan akan dikabulkan oleh Allah ya. Baik, langsung saja nih ya tanpa menunggu lama lagi itu ya kita simak kajian malam ini dari Bunda Oti. Ini salah satu pengamal ilmu MR juga ya, dan masih belajar mengamalkan ilmu MR sama dengan saya gitu ya. Dan insya Allah kajian hari ini akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kekuatan berbaik sangka dapat mengubah persepsi, mengubah kehidupan, bahkan membuka pintu-pintu rezeki untuk kita gitu ya. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Bunda Oti, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunhun ya, Oli ini sudah sangat membantu walaupun anak. Halo, walaupun anak pagi ngantuk ya mau bobo ya. Maaf ngeganggu ya nak ya. Tapi udah bobo ya gara-gara Muhammad Ali ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, lah perjuangan apa ya? Dakwah ya. Nikmati. Ini saya juga alhamdulillah baru hari Minggu kemarin hari sebentar hari Sabtu ya saya sampai berumroh ya. Saya berumroh alhamdulillah dengan ajaib. Umroh berdua suami dengan 0 rupiah. Insya Allah. Luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah ya. Jadi ini makanya saya ingin share sama teman-teman. Saya berani share sama teman-teman berdasarkan pengalaman yang apa ya, yang saya alami. Dan itulah memang kekuatan dari ilmu magnet rezeki. Kita belajar, lalu kita praktekkan jurus-jurusnya, lalu kita alami banyak hal pada saat kita mempraktekkan ilmu-ilmunya itu. Kemudian terus bertambah pemahaman kita. Kita bertanya sama guru-guru kita bertanya sama teman-teman kita, sehingga akhirnya ilmu itu mengalir begitu saja. Masya Allah, luar biasa. Dan setiap tahapan ada tantangan-tantangannya. Ya, seperti misalkan di awal tantangannya adalah bagaimana kita mempraktekkan 10 jurus utama itu ya. Setelah itu belajar level 2-nya. Belajar lagi, belajar aja terus. Jadi seperti berenang, snorkeling, menyelam. Menyelam juga kan nggak langsung ke dasar laut ya. Tapi kita menemukan banyak sekali keindahan. Insya Allah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sama di hadapan Allah sebagai makhluk Allah ya. Cuman memang ada kalanya kayak misalkan nih saya Bu Holi ujuk-ujuk tiba-tiba Allah hantarkan ke
komunitas ilmu magnet rezeki sehingga kami belajar duluan daripada teman-teman. Kami diberi kesempatan oleh Allah untuk mempraktekannya duluan ya. Kemudian mengalami hal-hal yang luar biasa di mana rasa ini tambah keyakinan, tambah kecintaan sama Allah tuh tambah terus sehingga menghasilkan rasa yang luar biasa. Rasa yang kayaknya tuh kita ingin gitu ya. Semua orang mengalami rasa itu. Jadi eh, ada apa ya semangat ya untuk terus praktekkan dan menunggu apa ya yang akan terjadi ini. Apa ya surprise dari Allah yang akan diberikan gitu ya. Dan perasaan itu luar biasa. Alhamdulillah ya teman-teman, kita ngambil berkah dari seorang yang baru pulang dari umroh gitu ya. Kalau baru pulang 40 hari itu doa-doanya insya Allah diijabah, dan kita adalah salah satu apa yang dapat mendapatkan berkah dari beliau Bunda Oti yang baru pulang ya. Kalau baru pulang tuh masih energinya masih terasa nih, energi ininya ya, energi Ka'bahnya, energi di sana gitu ya. Masya Allah ini masih terasa Bun. Saya juga bisa merasakan ini di mana eh, apa namanya, apalagi Bunda Otis setelah udah lihat menatap Ka'bah, menatap Raudoh gitu ya, saya juga bisa merasakan Bunda. Masya Allah. Silakan Bunda dilanjut. Ya, jadi rasa ini nggak bisa hanya eh, apa ya. Jadi kalau memang kita mau merasakan apa ya sayang Allah kepada kita, maka kita harus mau melakukan prosesnya. Misalkan kita baru belajar tentang yang baru belajar seminar misalkan, itu kan kita diajarkan tiga jurus ya. Tiga jurus yang pertama adalah perisai rezeki. Itu serius itu, sangat serius. Kerjakan, buka perisai-perisai rezeki kita sampai habis, terus saja. Jadikan istighfar, sholat tobat itu jadi keseharian kita. Kan sudah dijanjikan bahwa rezeki itu ada dan memang ada, tapi kan terhalang. Ya tugas kita istighfar, minta maaf, sholat pelan-pelan kita cabut satu-satu perisai-perisai itu. Kita tidak bisa paksa Allah. Latih aja diri kita untuk terus bersabar, berbaik sangka, dan nikmati prosesnya. Jangan pernah kita mempertanyakan kenapa teman-teman saya sudah ajaib, sementara saya belum. Jangan, karena kalau kita begitu, tidak berbaik sangka sama Allah.
nikmati saja apa keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Contohnya adalah ketika kita bangun tidur, kita sehat. Itu keajaiban. Kadang hanya melihat keajaiban itu yang apa ya, yang besar-besar begitu. Padahal keajaiban itu ada terus, ada terus. Setiap hari kita, misalkan tidak, setiap hari kita merasakan kenyamanan hidup ya, tenang pikiran, anak sehat, pekerjaan baik, ada rezeki, ada pokoknya itu semua adalah keajaiban. Ini salah satu keajaibannya ya Bun ya. Baru pulang banget ini ya Bun. Iya, saya baru pulang hari Sabtu malam. Ini suara juga masih begini ya. Ya, saya nikmati gitu, bahwa kita ini ada karena Allah ingin kita melakukan sesuatu ya. Semua orang pasti dikasih tugas. Ya, contoh kita nih, tugas saya adalah seorang ibu dari 2 anak laki-laki yang harus saya didik. Kemudian seorang istri, itu tujuan utama, tugas utama. Lalu sebagai hamba Allah, kemudian ada tugas-tugas lain seperti ini. Allah kan titipkan ilmu yang mana rezeki ini dan menitipkan banyak sekali keajaiban kepada saya, keluarga, supaya apa? Supaya ketika mensyiarkan ilmu ini, apa ya, yakin. Dan level keyakinan itu setiap hari itu berubah. Alhamdulillah. Awal saya menyelesaikan training untuk menjadi seorang CTMR 2019. Saya nggak berani sharing ilmu MR. Padahal saya juga sudah banyak mendapatkan keajaiban-keajaiban. Contoh, bersedekah. Kemudian besoknya dikirimin Allah, orang-orang mentransfer saya hampir 100 juta. Itu kan keajaiban ya. Yakin, yakin, tapi beda. Yakinnya dengan dengan sekarang. Gitu. Jadi banyak orang bilang gampang ilmu MR. Tapi yang memang gampang kedengarannya. Yang tidak mudah adalah keistiqomahannya. Jadi kerjakan saja. Berharap Allah akan apa? Bukan berharap ya, yakin Allah akan beri yang terbaik. Selalu yakin saja. Berhusnuzon selalu sama Allah. Apapun yang terjadi, berhusnuzon. Jadi dilatih untuk selalu berbaik sangka. Apapun kan kita juga diajarkan di ilmu MR kan bahwa kita harus selalu berpikiran positif kan, berperasaan positif ya, bermotivasi positif. Dan praktekkan aja terus ya, dan terutama ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak suka. Nah, di situ bergembira. Karena apa? Karena Allah sedang melatih kita untuk mempraktekkan berhusnuzon kepada Dia. Biasanya kan kalau di kita kan dikasih contohnya, kalau ada yang tidak menyenangkan hati kita, kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, pasti saya ada dosa, ini cara Allah untuk mengingatkan saya. Wow, keren. Terima kasih Allah. Bantu saya ya untuk menjalani ini dan mendapatkan hikmah dari kejadian ini. Nah itu jadi tenang. Kenapa?
yakin gak ada persoalan selama bersama dengan Allah. Pasti ada solusinya. Nah, mudah nggak? Di awal nggak mudah. Di awal sampai gemetaran. Karena antara pikiran dan perasaan nggak sinkron ya. Perasaan bilang nggak apa-apa. Pikiran bilang gimana? Nggak apa-apa. Ini apa-apa gitu. Nah itu. Nah, cuman dengan kesadaran penuh kita berusaha untuk mensinkronkan perasaan kita, mempositifkan perasaan dan pikiran untuk satu ya, untuk sama gitu. Bahwa apapun yang diberikan oleh Allah ada yang the best. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita ucapkan itu kan setiap hari. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Terus ucapkan deh. Nanti ada rasa, oh iya, Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita jadi malu ya. Malu bahwa kita ini banyak tuntut, tapi nggak banyak harusnya kan kita banyak berterima kasih. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti insya Allah ya kasih kesempatan oleh Allah untuk berumrah maupun berhaji. Di sana kita bisa melihat betapa kita sangat bersyukur hidup di Indonesia. Surga Indonesia itu surga dunia. Ya, jadi teman-teman seperti judulnya ya, apa the power of husnuzon. Coba deh kita praktekkan setiap hari sama-sama dengan ayah Kapisai. Berhusnuzon saja sama Allah. Apapun yang terjadi, rasakan. Rasakan kehadirannya. Jangan fokus pada apa yang kita minta. Tapi fokus aja pada bagaimana kita setiap hari menambahkan rasa sayang kita kepada Allah. Pasti terbalas. Enggak kita minta, dia kasih. Nah, bagaimana ya caranya kita itu berhusnuzon? Zikirkan nama-nama Allah yang tadi saya bilang, ya Rahman, ya Rahim. Nggak usah buru-buru zikir itu. Sampai kita mikir, ya Rahman, ya Rahim. Pikirin aja diri sendiri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita. Sampai ada rasa, ya, ada rasa enak gitu loh, nyaman gitu. Nah, itu pelan-pelan keyakinan itu akan meningkat. Karena apa? Itu kan pemberian Allah. Itu juga rezeki, rezeki terbesar. Bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan itu. Apapun yang terjadi, ya tenang aja. Semua juga ada solusinya kok. Kita bersama dengan pemberi solusi. Kenapa harus takut? Kenapa harus sedih? Kenapa harus tidak bahagia? Nah, kita bersama dengan
mencipta kebahagiaan. Kita tinggal minta saja, apapun, minta aja. Gak ada yang tidak mungkin. Sambil kita terus berusaha memantaskan diri. Gimana cara memantaskan dirinya? Praktekkan saja jurus-jurus yang ada di Magnet Rezeki. Baca bukunya, dengarkan audionya di Telegram. Ini buku ini. Ya. Untuk kekuatan The Power of Husnuzon itu ada di buku ini. Baca aja berkali-kali. Sampai kok. Akan sampai ke kita. Yang penting kitanya niat. Allah, aku ingin belajar ini. Aku ingin mengerti ini. Tuh, kan? Kekuatan berhusnuzon itu ada hubungannya dengan banyak hal lah ya. Ini kalau ngomongin MR ini bisa berhari-hari. Tapi ilmu MR itu bukan hanya ilmu yang hanya dipelajari, didiskusikan. Jadi dipraktekkan gitu ya. Jadi kalau kita berhusnuzon pada Allah, itu rezeki itu datang begitu aja. Kejadian dengan saya dan suami. Jadi suami saya diumrohkan oleh adiknya. Tawarin mau umroh nggak? Mau lah. Oke, berangkat ya Oktober. Siap ya? Oke, kata suami saya. Terus saya senang sekali dapat berita itu. Alhamdulillah. Terus saya bilang sama suami saya, kamu doain saya nggak? Kita berangkat bareng nggak? Suami saya tahu-tahu, enggak, katanya. Ih, saya bilang, kok gitu sih? Saya bilang, saya langsung doa sendiri. Saya nangis, saya bilang, Allah, saya juga mau pergi. Gak ada yang nggak mungkin untukmu. Kalau memang engkau berkehendak, saya akan pergi sama suami saya. Gak tahu caranya. Ada uang? Gak ada. Tapi saya yakin kalau memang Allah mau, saya bisa pergi. Betul aja, 2 minggu kemudian, kakak ipar saya mengumrohkan saya. Coba bayangkan. Insya Allah. Bagaimana kita nggak tambah cinta sama Allah kalau sudah begini? Dan buat saya, rasa itu rezeki terbesar. Dan saya yakin kita semua itu disayang Allah. Kalau kita, menurut saya ya, apa ya, penuh cinta, selalu berdoa, selalu berbuat baik. Ada kesempatan baik itu seperti, ada kesempatan berbuat baik itu seperti dapat berlian. Segera lakukan. Itu insya Allah berbalas. Gak diminta, Allah itu akan balas. Karena kan memang kita ini dititipin, dititipin banyak rezeki ya. Untuk kita sampaikan kepada banyak orang. Seperti ini. Ada kesempatan saya baru menceritakan pengalaman yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman. Oke, jadi berlatih terus saja, berbaik sangka. Selalu bilang, you are the best, Allah. Paling baik, pelindung terbaik.
pendengar terbaik, pemberi rezeki terbaik, semua terbaik. Jadi malu kalau sampai kita tidak membalasnya dengan sebaik-baiknya yang kita bisa. Tidak perlu lihat orang lain, lihat saja diri sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan dari Allah. Semua baik. Apa yang kita minta terus belum terlaksana, itu baik. Tidak mengurangi rasa sayang kita kepada Allah. Kalau kita sudah bisa all out gitu ya kepada Allah, itu Allah mudahkan kita untuk lakukan hal yang sama kepada manusia yang lain. Nah, pada dasarnya kan apapun yang kita lakukan itu adalah karena izinnya. Kita itu nggak bisa apa-apa. Dan kita ini nothing. Bukan siapa. Ya. Nah, berhusnuzon juga itu kan membuka pintu rezeki. Kenapa? Kalau kita berhusnuzon selalu, maka kita, pikiran kita itu tenang selalu. Nah, rezeki itu kan datang pada saat kita tenang. Jadi banyak sekali kan manfaat yang berhusnuzon, bukan hanya untuk diri sendiri, untuk apa ya, eh, hubungan kita dengan Allah pribadi gitu ya. Tapi juga ternyata kan untuk rezeki, dimana kan rezeki itu kan kaitannya luas ya, bisa untuk keluar diri sendiri, keluarga, orang lain, gitu ya, umat, gitu. Jadi luar biasa itu, ya, menarik rezeki, ya kan. Nah, lalu gimana tuh caranya untuk berhusnuzon? Ya, selalu positif, dilatih pikiran, perasaan, motivasi itu untuk selalu positif. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita sudah melatih pikiran, perasaan, dan motivasi untuk selalu positif, ternyata kita sudah bisa hidup di dunia kuantum, dunia keajaiban, ya kan? Dimana misalkan kalau orang lain, misalkan nih, kehilangan HP, pasti udah nangis-nangis atau udah panik gitu ya, tenang. Kalau orang kalau orang MR kan astagfirullah. Ya udah kalau memang masih rezeki pasti kembali. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Tolong diganti saja ya Allah dengan yang lebih baik. Amin. Selesai. Karena pada dasarnya kan apapun yang ada sama kita itu pinjaman, dipinjemin. Nah, jadi kalau kalau mau diambil sama yang punya ya udah ya nggak apa-apa. Orang bukan punya kita, gitu kan? Hmm, seperti itu. Jadi ya jiwa kita juga bukan punya kita. Memang kalau kita berbuat baik, beribadah, itu karena kita, bukan itu karena Allah mau kita baik. Kasih kita kesempatan untuk baik, dekat, gitu. Ya kan? Jadi eh, intinya adalah jaga pikiran, perasaan kita, motivasi kita untuk tetap positif.
Caranya hindari hal-hal yang kita lihat atau kita dengar yang tidak baik. Tidak perlu kita baca, tidak perlu kita dengarkan. Jadi kita jaga itu semua. Karena sebetulnya kan informasi itu masuk tuh 2 juta ya per detik atau per apa itu. Lalu jadi pikiran yang 60.000 pikiran itu. Nah, itu pikiran itu harus kita jaga yang positif semua. Sehingga menjadi nasib yang baik. Nasib yang positif. Dan kita harus yakin bahwa ya memang baik semuanya. Allah ciptakan yang baik-baik saja. Dan yang terbaik. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, hidup juga jadi enteng. Bahagia terus tanpa syarat. Rasanya malu kalau tidak bahagia. Uang udah disediain semuanya sama Allah. Masih nggak bahagia sih. Artinya apa? Kita nggak bersyukur. Atau kita kurang bersyukur. Astagfirullahaladzim. Ibaratnya Allah kasih kita 99, terus kitanya sibuk nyari yang satu supaya jadi 100. Akhirnya tenaga kita, fokus kita, waktu kita, kita habiskan untuk mencari satu yang hilang, yang belum dikasih. Yang 99, yang berlimpah ruah, itu gak kelihatan sama kita. Malu gak? Malu kan? Malu sekali. Gak bersyukur. Kita ubah ya, teman-teman semua. Kita ubah cara pandang kita. Perlakukan Allah dengan penuh cinta, dengan khidmat, dengan rasa sayang, bersyukur selalu. Setelah itu kalau kita mau minta apa aja, minta aja. Tinggal minta. Sama kita pantaskan diri kita untuk terus berubah. Jadi lebih baik. Bisa jauh-jauh, udah praktekkan saja 10 jurus. Ilmu magnet rezeki itu. Nanti ada saatnya teman-teman itu menguasai 10 jurus itu. Jadi seakan-akan sudah ada di dalam diri kita terinstall. Sudah jadi kebiasaan kita. Ketika berangkat umroh, disiplin kata, berpikiran positif, itu semua orang MR udah laksanakan. Jadi ketika berumroh itu kemarin, ya biasa aja gitu loh. Orang yang bilang, hati-hati ngomongnya, hati-hati ngomongnya. Kalau orang MR itu kan sudah terbiasa. Kita berdisiplin kata, berpikiran positif, bahagiakan membahagiakan orang lain, ya kan serving orang, bantu orang, biasa. Jadi berumroh itu kita hidup di sana seperti kita hidup di Indonesia gitu ya, di rumah kita. Cuman masjidnya berubah. Jadi di Madinah Masjid Nabawi, kemudian di Mekah Masjidil Haram. Sholatnya mah sama. Kalau kita biasa tahajud, duha ya biasa. Sedekah biasa ya ya udah biasa dikerjakan juga di sana. Cuman tinggalnya di hotel. Di Indonesia kita tinggal di rumah. Itu saja bedanya. Sama fisik memang. Kita harus banyak jalan, teman-teman. Jalan pokoknya kalau mau berumrah ya siap. Ketika tawaf, lalu diikuti sa'i, Masya Allah. Itu betul-betul kita butuh tenaga. Ya, tapi sekali lagi, sumber tenaga adalah Allah. Jadi tinggal minta saja. Tolong bantu saya ya Allah. Saya mau melaksanakan perintahmu. Kuatkan, bersamai, selamatkan,
lancarkan. Amin. Luar biasa. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa. Saya doakan teman-teman nanti juga mendapat kesempatan yang sama. Karena Allah itu mengundang sesuai dengan yang mau. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimauinya untuk diundang. Bukan hanya sekali, kali-kali. Ya, bukan hanya umroh, tapi juga berhaji. Tuh, ya. Ya, saya rasa cukup ya teman-teman itu ya. Jadi praktekkan saja ya mulai saat ini. Kita selalu berhusnuzon, berbaik sangka sama Allah. Ya, nanti lama-lama juga terbawa berbaik sangka kepada manusia juga. Melihat orang dengan cinta. Karena kalau kita melihat dengan cinta, maka yang kita rasakan juga cinta. Tuh, ya. Oke, saya rasa cukup ya, Teh Holi ya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Baik, silahkan Ayah Bunda yang mau bertanya boleh diketik di kolom chat, boleh atau mau langsung on mic juga boleh. Dan yang menarik buat saya ini Bun di belakangnya backgroundnya, nah, yang menerangi rumahmu sholat dan Al-Quran. Nah itu boleh sharingkan Bun. Wah saya senang itu ada itunya background. Sebentar. Ini eh, ini saya beli waktu ada apa? Ini nih. Kelihatan nggak? Ya kelihatan Bun. Terangilah Oh hadis rumahmu riwayat. dengan sholat dan bacaan Hadis riwayat Al-Quran. Baihaqi. Mm-mm. Nah, iya sholat itu kalau di sana ya, begitu mau azan, itu toko-toko tutup, tutup gitu aja. Mereka sholat di masjid. Jadi saya pikir kenapa di Indonesia nggak kayak gitu gitu lah. Kita juga bisa gitu. Hanya apa ya? Itu kan pembiasaan ya sholat. Dan mereka tuh gini, sholat itu kan Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah langsung dari Allah. Ya, jadi ya udah sholat gitu. Saya juga lagi belajar untuk on time. Kita azan ya udah cepet-cepet. Bahkan kalau bisa sebelum azan tuh kita udah duduk di atas sajadah sambil zikir, sambil baca Al-Quran gitu. Jadi ya masukkan saja jadwal apa sholat dan jadwal baca Al-Quran itu ke dalam uh, jadwal kita sehari-hari. Bahwa kita bisa bikin jadwal meeting dengan orang, tapi kita nggak bisa bikin jadwal meeting dengan Allah. Apa Memberi sih ini Bunda waktu. Oti punya amalan sholat yang utama gitu ya, yang favoritkan gitu ya sampai Allah undang ke Baitullah ini. Bunda Oti boleh sharingkan nih sholat apa yang favorit lah isinya kalau untuk sunatnya gitu kan, kalau yang wajib pastilah udah jelas pasti udah sholat. Hmm, sebetulnya sih saya nggak, maksudnya gini loh, semua itu saya favoritkan. Semua saya favoritkan. Jadi ada kebiasaan kalau pagi itu ada kan sholat tahajud, kemudian eh, sholat tobat, sholat hajat, kemudian ngaji, zikir, sampai sholat subuh ya. Nah itu berusaha rutin gitu ya. Jadi ibadah tuh kalau pagi-pagi itu. Setelah itu baru saya masak untuk anak-anak saya. Keluarga lah ya. Saya berusaha untuk masak sendiri. Setelah itu mulai kegiatan saya setiap hari. Nanti dia ada keseling dengan sholat duha.
Terus itu sedekah subuh. Sedekah subuh. Kan kalau kita bisa pakai mobile ya. Kalau saya BCA mobile. Itu setiap hari lah usahakan. Kenapa? Ya kita aja setiap hari dikasih rezeki sama Allah gitu kan. Ya kita juga ngikutin. Allah kasih rezeki sama kita, kita ngikutin. Kita kasih rezeki kita untuk orang lain. Ya kan? Gitu ya. Apa lagi ya? Saya sering istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya nggak pernah ngitung. Cuman pernah saya bilang, Allah saya pengen istighfar 1.000 kali. Saya gituin kan. Eh, 1.000 kali. Berapa menit ya? Saya gituin kan. Izinkan ya saya istighfar 1.000 kali nih. Saya gitu. Udah saya istighfar 1.000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Capek berhenti dulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim gitu kan. Sambil dirasain gitu. Jadi saya tuh seneng rasakan. Ya, saya rasain gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus saya bayangin saya lakukan hal-hal yang tidak baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sambil bisa nangis gitu. Ah ya Allah kok gitu ya saya dulu ya. Gitu udah 1.000 kali bisa tuh saya pakai itu tuh. Apa tuh yang teli gitu ya. 1.000 kali. Itu kayaknya cuman 30 menit deh kalau nggak salah. Itu pakai berhenti ya. Dan itu itu memang harus dirutinkan aja. Tapi lama-lama nggak 30 menit dan lama-lama bisa nggak pakai istirahat. Nah itu kan namanya pembiasaan ya. Dan saya belum membiasakan itu. Saya kemarin baru penasaran 1.000 kali itu berapa lama ya. Nanti tinggal set waktu aja. Misalkan hmm, malam mau tidur, misalkan habis sholat isya, misalkan. Atau enggak, misalkan 1 jam sebelum mau tidur, kita bisa bikin jadwal untuk istighfar 1.000 kali. Karena kan memang udah ada kisah ya yang penjual roti itu dia istighfar terus ditanya kan sama imam siapa gitu ya, kamu istighfar emang eh, apa impian-impian kamu semua diberi oleh Allah gitu? Iya, dia bilang iya, saya minta apa aja saya dikasih kecuali satu, saya pengen ketemu imam apa gitu ya namanya, saya belum dikasih. Imam yang gemeteran lah, dia di depannya, saya imamnya, saya imam siapa ya saya lupa, Malik atau siapa. Wah, langsung. Nah, itu diceritakan untuk memotivasi kita kan. Ya udah istighfar aja, apa susahnya istighfar? Ya kan? Istighfar aja, astagfirullah sih. 5 menit istighfar aja bisa berapa lama? Misalkan lagi nungguin apa istighfar, lagi istirahat, akan mau tidur istighfar. Ya banyak-banyak aja istighfar. Fadilahnya udah jelas. Yang jelas kan membersihkan hati kita ya, ini mah gitu. Jadi pokoknya intinya apa yang diajarin sama Ustadz Nasrullah, kerjakan aja. Gak usah pakai mikir, gak perlu mikir. Ustadz selalu bilang, praktekkan. Ustadz nggak pernah bilang, pikirkan. Nggak pernah kan? Ustadz cuma bilang, praktekkan. Karena dengan praktek, maka kita akan bisa merasakan hasilnya. Proses. Nggak bisa saya misalkan kasih rasa saya ke teholik, nggak bisa. Ini rasa ini adalah hasil dari apa yang saya praktekkan. Bayangkan dulu saya nggak berani mau share ilmu magnet rezeki padahal sudah jadi CTMR 2 tahun saya melarikan diri, lari dari kenyataan harus jadi CTMR, harus berdakwah.
Praktekkan ya praktekkan terus ilmunya. Berhasil, bermanfaat, ya iyalah. Hidup jadi bahagia tanpa syarat. Bahagia terus. Ya, tapi kan ada saatnya Allah panggil lagi lah kamu dari kasih ilmu kok nggak dipraktekkan. Apa sih nggak di-share? Nggak boleh kamu sendirian menikmati itu. Share supaya banyak orang merasakannya. Share, berbagi, menginspirasi. Nggak ada yang lain. Itu. Nah, kalau Allah kan nggak mungkin turun sendiri. Nah, Allah turun sendiri memberikan ilmunya kiamat lah ya. Nah, kita-kita ini termasuk teman-teman. Jadi nggak usah mikir ilmunya sudah berapa banyak. Walaupun cuma satu ayat, ya sudah share. Istighfar loh, banyak-banyak. Daripada ngomongin orang, istighfar. Manfaatnya banyak. Nih manfaatnya, Google aja. Ceritakan juga yang tadi tentang roti. Nah, mudah-mudahan orang terinspirasi. Iya ya, cuman istighfar, astagfirullahalazim. Nah, kan? Nah, itu. Ya, ya teh, teh. Ya mungkin ada yang mau nanya nggak ya tadi ya? Maaf, jadi ini. Ya, itu aja sih. Hanya saya mah tertarik dengan yang tadi, terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, itu kan berarti nih punya bacaan Al-Qurannya berapa nih, Bun? Per hari, apa per juz ya gitu, apa gimana nih? Biar menambah motivasi yang lain. Ya, nah kalau saya ngaji, saya tuh termasuk orang yang menikmati ngaji. Saya bisa cuman satu halaman, bisa dua halaman, bisa 5 lembar, tergantung. Pokoknya selama saya masih menikmatinya, saya terus baca. Jadi saya nggak pernah target-targetan. Nggak. Kalau buat saya, ibadah itu membangun hubungan dengan Allah ya. Merasakan eh, keberadaan Allah gitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi mohon maaf, nggak ada target-targetan berapa jus gitu. Nggak ada. Nggak ada teh. Sholat juga begitu. Intinya membangun hubungan dengan Allah. Itu aja. Ya. Yang pasti penghuni rumahnya ada yang sholat dan baca Al-Quran ya. Kalau lihat dari itu, background dari Oh, belakangnya itu gitu ya. Wajib ya itu. iya, iya. Jadi eh, suami dan saya udah rutin ya sholat, ngaji gitu kan. Anak-anak sholat sudah rutin gitu kan. Tapi mereka mengaji masih harus diingatkan ya, namanya masih muda. Ayo dong, berterima kasih dong sama Allah. Emang kamu gak malu? Cuman gitu-gitu aja berterima kasihnya sama Allah. Kalau mama mah malu gitu. Ayo Videonya Allah ke udah ini, Bun, kasihin. ke Hah? ke mati ya videonya. Oh, Ah, ada. ya, ya saya baca itu tadi, baca apa, komen. Ya jadi saya selalu ingetin anak-anak tuh untuk gitu aja, terima kasihnya. Gitu. Nggak malu. Gitu. Siapa coba yang ngasih ini, siapa yang ngasih itu, gitu. Tetapi memang tidak mudah ya. Cuman saya terus aja ngingetin, ayo dong baca minimal 1 lembar gitu. Terus aja baca, enak kok gitu. Ya, dan menurut saya belum berhasil, belum berhasil bikin anak-anak untuk mau membaca Al-Quran setiap hari. Ya, PR itu masih PR. Minta terus sama Allah, tolong Allah kasih dong ke apa ya kesadaran untuk anak saya. Dan biasanya saya kalau Sabtu itu suka ngaji bareng sama anak-anak. Ya. Saya biasanya apa buka acak ya, buka acak. Saya bilang Allah saya mau baca Al-Quran bareng anak-anak saya. Tolong beri ayat-ayatmu ya Allah gitu kan. Ya saya terkutala tuh kan. Nanti saya buka, saya baca ayat itu bareng-bareng anak-anak.
sambil nanti habis baca gantian, terus apa artinya apa. Terus kalau ini suka share aja, kamu pernah nggak ngalamin ini? Pernah mah, gini gini gini. Terus gimana? Gini 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 gitu. Ya lanjut, ayat selanjutnya. Nah itu eh, saya eh, coba rutinkan ya, walaupun sering bolong, tapi udah ada niat untuk lakukan itu. Coba deh, itu menyenangkan. Jadi healing bersama keluarganya, membaca Al-Quran ya Bun ya. Iya, iya, Mentadaburinya berarti mentadaburinya. iya, iya, sama praktekin. Sama saya selalu bilang, tolong jaga energi di rumah ini untuk terus positif. Tolong. Apalagi saya bilang, eh, mama ini kayak ibu kan, ibu itu kan penyeimbang ya di rumah. Jadi tolong ya dijaga eh, perasaan mama untuk terus baik. Saya kalau udah misalkan agak gimana sama anak atau sama suami, saya suka bilang, tolong dong, ini mama ini udah ngumpulin energi berlian banyak-banyak, jangan sampai bocor gitu. Gak mau mama, tolong ya, tolong ya. Jadi saya mau emang udah nggak pengen nggak pengen suara tinggi gitu. Kenapa? Saya mikirnya itu energi berlian udah kita kumpulin masa dibuang-buang. Aduh, nggak enak banget. Ngebayangin aja tuh Ustaz Nasrullah. Ting naik energinya, terus ting turun. Ih, nggak mau ya. Kalau bisa ting terus masuknya ke dunia kuantum terus gitu. Ya, Ya Allah ini ilmunya dahsyat sekali ya malam ini. Baik, silahkan teman-teman. Apakah ada yang masih perlu didiskusikan? Semakin malam, semakin kalau udah ngobrol sama Bunda Ot itu semakin malam semakin panas gitu ya. Bukan panas gitu ya. Nah itu makin seru ya. Apalagi sebenarnya kalau kita mau tanya-tanya kemarin ya perjalanan di sana gimana gimana itu masih pengen panjang ini sebenarnya ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita, besok kita punya aktivitas berikutnya lagi gitu, jadi mohon ya. maaf dengan segala hormat kepada yang hadir pada malam kali ini. Kita akhiri ya, kita akhiri kajian online Magnet Rezeki yang malam ini temanya sangat menarik ya. Insya Allah minggu depan akan ada kajian online lagi yang lebih menarik lagi materinya ya. Jadi hari ini kita telah membahas tadi ya dengan tema tadi tentang bagaimana kekuatan berbaik sangka. Nah, itu dapat merubah persepsi kehidupan bahkan pintu-pintu rezeki ya. Alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita dapatkan, dapat kita amalkan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam menjaga husnuzon kepada Allah dan kepada sesama sehingga rezeki kita senantiasa diliputi berkah dan kebaikan. Baik, Bunda, mungkin ada closing statement-nya, silakan. Ya, closing statement-nya adalah, yuk kita praktekkan saja jurus-jurus yang ada di dalam ilmu magnet rezeki. Sabar, ya, karena tugas kita mempraktekkannya. Lalu Allah yang akan memberi kita reward-reward, ya, hadiah-hadiah. Ya, sabar aja, ikhlas aja. Karena toh ibadah itu untuk kita juga kok, ya kan? Ibadah itu kan akan kita bawa mati ya, gitu. Nah, itu bekal gitu istilahnya. Kalaupun Allah nggak mau atau belum mau kasih kita reward, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi eh, kita lakukan semua kebaikan bukan karena kita ada maunya, bukan karena ada udang di balik batu, tapi memang karena kita suka lakukan itu. Tuh, ya. Percaya deh, Allah mah maha baik.
usah hitung-hitungan. Malu kita kalau ngitung-hitung. Itu aja, teman-teman ya. Masya Allah, Semangat terima ya. kasih. Terima kasih Bunda Oti dan semua yang hadir, baik nanti yang mengulang di YouTube maupun yang malam ini yang masih standby di Zoom. Masih pengen apa? Saya tutup dulu dengan sebuah pantun dulu ya sedikit. Pohon kelapa tumbuh di tepi rawa. Hilir mudik, perahu kecil membawa ikan. Husnudzon kepada Allah adalah kunci utama. Rezeki lancar, hati tenang tanpa beban. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di kajian online Magnet Rezeki. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Holy Peter, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل
والصحب والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول